Binance sedang dalam masa krisis di Amerika. Platform pertukaran kripto itu digugat oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC. Tak hanya perusahaannya, tapi juga pendiri dan CEO-nya Changpeng Zhao. Gugatan tersebut dilayangkan karena SEC menganggap Binance melanggar Undang-Undang Sekuritas Federal. Sejak digencet oleh otoritas Bursa Amerika Serikat, aset senilai 4 miliar US dollar atau sekitar 59,5 triliun rupiah ditarik dari 3 platform perdagangan kripto, yaitu Binance, Binance.US, dan Coinbase. Gugatan SEC menjadi sentimen negatif. Hampir seluruh koin kripto berada di zona merah baik secara harian maupun mingguan. Berdasarkan data dari CoinMarketCap, Selasa 13 Juni 2023 pagi, kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin kembali melemah 0,39% dalam 24 jam saja. Lalu seperti apa dampak kasus Binance dan Coinbase ke pasar kripto RI? Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia atau ASPAKRindo, Teguh Kurniawan melihat gugatan terhadap Binance hingga Coinbase lebih terkait kecakapan setiap regulator dan kepatuhan pelaku perdagangan terkait pengembangan industri baru. Sehingga sentimen tersebut tidak akan terlalu mempengaruhi trader dalam negeri mengingat kita sudah memiliki aturan yang resmi. Di Indonesia, roadmap pengembangan aturan aset kripto disebut Teguh sudah tepat dalam memperkuat dan membangun industri kripto. Trader ataupun untuk investor yang cukup lama ya, hal-hal ini justru tidak berpengaruh signifikan sebenarnya, Mas. Jadi adanya Binance ataupun Coinbase, kalau kami melihatnya tidak terlalu signifikan di Indonesia, apalagi kemudian kita berbicara terhadap negara yang sudah memiliki aturan yang resmi tentang perdagangan kripto. Jadi kalau kami melihat bahwa perjalanan pengaturan yang ada di Indonesia berhubungan dengan kripto ini sudah sangat tepat, sudah sangat bagus. Tinggal bagaimana penguatan dari segi monitoring, bagaimana customer protection. Senada dengan Teguh, CEO Indodex Oscar Darmawan optimistis pelaku kripto di Indonesia tidak akan merasakan dampaknya. Hadirnya Bapepti dan regulasinya memberikan perlindungan nasabah untuk bertransaksi di crypto exchange dalam negeri. Kendati demikian, ia menyayangkan banyaknya investor Indonesia yang bertransaksi di Binance, padahal platform penukaran mata uang kripto tersebut tidak masuk ke dalam daftar Bapepti. Saya kira ini kalau kita bicara mengenai efeknya di Indonesia ya, ekosistem kripto di Indonesia dan di global itu kan sebenarnya nggak terhubung ya. Seharusnya nggak terhubung. Apabila dari regulator berlaku menerapkan aturan yang sama. Jadi trader Indonesia sebaiknya mereka trading cryptocurrency-nya ya di bursa Indonesia saja. Jangan di bursa global yang tidak memiliki izin. Tapi sangat disayangkan saat ini banyak pihak trader cryptocurrency yang justru berusaha menghindari dengan cara tradingnya di global. Karena kalau mereka trading di global dan ternyata dari dari negara US, dari SEC misalnya, mereka menerapkan hukuman ke Binance, ya, apabila aset mereka ada yang dibekukan oleh pemerintah US, akhirnya trader di Indonesia akan berdampak. Namun pendapat berbeda justru dilayangkan Arga Jonathan. Ia menilai momentum bergejolaknya bursa-bursa besar kripto semakin memperjelas kedatangan kiamat kripto. Di waktu pandemik lalu isunya adalah benar atau tidak si kripto itu akan jadi uang masa depan. Seperti itu, walaupun sama sekali nggak ada dasarnya koin-koin itu bisa jadi uang masa depan, karena uang itu harus dikuasai oleh negara. Uang adalah cara sebuah negara mengatur masyarakatnya. Ini negaranya nggak ada, nggak mungkin ada uangnya. Jadi sekarang isunya sudah berpindah, bukan lagi kripto uang masa depan atau uang masa depan atau tidak. Sekarang kiamat atau tidak, berlangsung atau tidak. Dan kalau bursa-bursa besarnya sendiri sekarang goyang, tentunya akan pertanyaan pada situ akan semakin muncul lagi di kalangan investor Indonesia.
Sementara itu, dari kacamata hukum, partner at Hotman Paris and Partners Frank Hutapea, ia melihat ada dampak gugatan terhadap Binance dan Coinbase di pasar kripto termasuk Indonesia. Pasalnya, untuk Indonesia saja diketahui Binance sudah mengakuisisi salah satu bursa kripto RI, yakni Toko Kripto. Binance dan Coinbase bilang mereka adalah bukan produk investasi. Tapi ada hal penting yang tadi kelewat sebenarnya. Mungkin kita mundur sedikit. Pada bulan Desember, Binance membeli toko kripto di Indonesia. Toko kripto itu sudah dibeli Binance Desember 2022. Jadi saya menunggu apa reaksi OJK di Indonesia terhadap gugatan SEC di Amerika terhadap Binance. Karena ini akan sangat berdampak. Kisah Binance dan gejolak dalam dunia kripto adalah peringatan yang jelas tentang kerapuhan pasar digital. Sebagai salah satu platform perdagangan terbesar di dunia, keterlibatan Binance dalam kontroversi kepatuhan dan pengawasan telah memunculkan kekhawatiran serius terhadap masa depan uang kripto. Namun, peristiwa ini juga memberikan pelajaran berharga bahwa pasar kripto tidak terhindarkan dari resiko dan volatilitas yang tinggi.